Siti, I think you can ask me the question in English. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Mr. Island. Okay. Good morning. How are you today? I hope all of you are fine today. And then today we are gonna learn about English, of course. And then today we are gonna learn about the lesson of English in junior high school in the 8th grade. And today we are gonna discuss about to state that we can do something and to state that we will do something. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tentunya adalah pelajaran untuk kelas 8 di SMP, dan hari ini kita akan belajar pada chapter 2 dengan tema we can do it and we will do it. Dan yang akan kita pelajari turunan daripada tema ini adalah menyatakan kemampuan melakukan sesuatu dan menyatakan kemauan untuk melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita, the purpose of our learning today. Setelah menonton video pembelajaran ini sampai selesai tentunya, maka kita akan mampu, yang pertama adalah kita mampu menyatakan ungkapan, bisa atau dapat melakukan sesuatu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mampu untuk menyatakan ungkapan melakukan sesuatu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu membedakan penggunaan can dan will. Jadi hari ini kita akan belajar dua kata, yaitu can dan will. Nah, yang pertama modals. Kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang modals. Modals adalah jenis auxiliary verb. Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu, ya, kata kerja bantu yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, larangan, dan keharusan. Contohnya ada will, shall, must, can, may, should, would, ought to, might, could, have to, dan had to. Nah, hari ini kita akan membahas dua saja, yaitu adalah kita akan membahas tentang will dan can saja, ya. Jadi will yang can saja yang kita bahas. Nah, bagaimana penggunaannya? How to use can? Can itu berarti bisa, dapat, atau digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan. Pattern of can, rumus daripada can itu adalah ada 3. Yang pertama pada rumus positive sentence. Jadi ketika kalimatnya positif, maka rumusnya daripada penggunaan can itu adalah subject, ya. Subject, mungkin kalian adik-adik sekalian sudah tahu subject, yaitu they, we, you, she, he, it, ya. Seperti yang Pak Guru jelaskan biasa di kelas. Untuk mengingat subjek umum kita tinggal mengatakan atau mengingat nama Dewi Ayu. Dewi Ayu, she, he, it, ya. Setelah subjek kita menggunakan atau menempatkan can, kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian objek complement atau pelengkap atau objek pelengkap. Contoh example, I can speak English. Saya bisa berbahasa Inggris. Kata I di sini adalah sebagai subjek, kemudian can itu tadi auxiliary verbnya, kemudian speak itu adalah kata kerja bentuk pertama, dan English itu adalah pelengkap. Kemudian yang kedua, pada kalimat negatif untuk penggunaan can, maka rumusnya adalah subject, kemudian can, kemudian not, verb 1, dan object complement. Jadi perbedaannya hanya ditambahkan kata not setelah can. Jadi perbedaan antara positif dengan negatif itu hanya berbeda pada penambahan not saja di kalimat negatif. The example, they cannot speak English. Mereka tidak bisa berbahasa Inggris, ya. Jadi untuk kata can dan not ini ketika dia digabungkan, kita tinggal penulisannya adalah seperti ini, cannot, ya, bukan can spasi not, tapi cannot. Oke, selanjutnya yang ketiga, interrogative sentence. Kalimat pertanyaan. Nah, kalau dalam penggunaan can untuk kalimat pertanyaan, maka kata can-nya ini, auxiliary verb can ini, dia disimpan di depan. Nah, ini perbedaannya dengan yang positif di atas, dia dibalik, ya. Dibalik can, disimpan di ke depan, kemudian subject, verb 1, dan object complement atau objek pelengkap. Kemudian tanda tanya, question mark. Don't forget question mark.
Jangan lupa tanda tanya untuk kalimat pertanyaan. Contohnya, example, can you speak English? Bisakah kamu berbahasa Inggris? Nah, oke. Bagaimana siswa? Apakah kalian sudah memahami tentang penjelasan Pak Guru ini? Ya. Kalau sudah, kita lanjut. How to use will. Kalau tadi how to use can, sekarang kita akan belajar how to use will. Will itu berarti akan atau ingin, digunakan untuk menyatakan suatu keinginan dan kemauan. Pattern of will, rumus daripada will ini, kalau dia positif, subject, will, verb 1, kemudian object of complement. Subject, will, kata kerja bentuk pertama, dan objek pelengkap. Contoh kalimatnya, example, I will go to school today. Saya akan pergi ke sekolah hari ini. Oke, I will go. Subject, will, dan kata kerja bentuk pertama, kemudian objek pelengkap. Kalau negatifnya sama dengan yang tadi, subject will not. Jadi perbedaannya hanya ada tambahan not di negative sentence. Verb 1 dan object complement. The example, she will not come to my house. Dia tidak akan datang ke rumahku. Yang ketiga, interrogative sentence. Nah, interrogative sentence sama dengan pola yang kita terapkan pada kata penggunaan can tadi, yaitu kita menempatkan auxiliary verbnya di depan. Jadi will-nya ini disimpan di depan, kemudian subject dan kata kerja bentuk pertama, kemudian object complement. The example, will you join with us? Akankah atau maukah kamu ikut dengan kami? Nah, okay. So, how students? How do you feel? Ya, semoga kalian bisa mengerti ya. Nah, selanjutnya di buku paket kalian di sini ada Benny. Can you write the message in English? Benny, bisakah kamu menulis surat dalam bahasa Inggris? Nah, ini kalimat ini ketika kita menganalisa dengan pola dari penggunaan can tadi, maka kalimat can you write the message in English ini masuk pada tipe kalimat yang interrogatif atau pertanyaan. Nah, kalian bisa lihat pola yang tadi. Ya, pola yang tadi. Nah, ini ya. Pertanyaan. Jadi can-nya disimpan di depan. Oke. Nah, apa jawabannya? I don't think I can. Saya tidak berpikir bisa, but I will try. Tapi saya akan mencoba. Kemudian yang kedua, Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, saya pikir kamu bisa menanyakan saya pertanyaan dalam bahasa Inggris. Siti mengatakan, I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin, tapi saya akan mencoba. Kemudian selanjutnya, pada percakapan yang ketiga, will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can't. Maukah kamu menyanyikan sebuah bahasa Inggris? Lagu bahasa Inggris? Maukah kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris di ulang tahunnya Nyonya Bu Nani? Saya tahu kamu bisa. Kemudian dijawablah, okay, I will. Ya, saya akan, saya mau, but why not you? Kenapa bukan kamu? You can sing too, can you? Kamu juga bisa nyanyi, iya kan? Kemudian yang ketiga, ini penggunaan will ya. Jadi kalau yang ini will you sing berarti ini masuk pada interrogatif. Penggunaan will yang jenis kalimat interrogatif karena will-nya disimpan di depan. Oke. Yang keempat, Lina, sorry, I cannot come on time on the meeting. Nah, ini I cannot come. Nah, kalau kita lihat pola kalimat ini, bisa kita analisa bahwa I cannot come ini adalah kalimat penggunaan can yang tipe negatif karena ada kata cannot. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Lina, sorry, maaf ya, aku tidak bisa datang tepat waktu di pertemuan atau di meeting. Kemudian you can't, kamu tidak bisa. I know you can. Saya tahu kamu bisa. You just will not do it. Kamu hanya tidak ingin melakukannya. Siti, yang kelima, Siti, can you return the book to the library for me, please? Siti, bisakah kamu mengembalikan buku itu ke perpustakaan untukku? Certainly, tentu. I can and I will. Ya, tentu. Saya bisa dan saya akan. Nah, di sini juga sama can you.
berarti dia adalah kalimat penggunaan can yang jenis atau tipe interrogatif. Nah, selanjutnya untuk siswa di buku paketnya di sini ada pernyataan dari beberapa orang, ada Bu Harum, Rani, Pak Adam, Denata, Bu Fausia, Randy, Bu Gracia dan Widi. Nah, dari pernyataan ini kita akan mengerjakan tugas yang ini. Jadi tugas yang ini yang akan kalian kita kerjakan. Jadi untuk siswa kalian mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya, 6 saja. Atau kalau boleh sampai 8. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi contoh pengerjaannya di sini ya. According to Miss Harum, menurut Bu Harum, A, B, Siti can help with the housework before she goes to school. Yang kedua, she can get up early herself. Dari mana kita mengetahui jawaban itu ya? Dari sini. Pernyataan Bu Harum. Pernyataan Bu Harum, I'm very proud of Siti. Saya sangat bangga kepada Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Dari pernyataan Bu Harum ini kita bisa menganalisa ternyata yang bisa dilakukan Siti itu dua. Yang pertama, she can help me with the housework. Dia bisa membantu Bu Harum. She can help Mrs. Harum with the housework before goes to school. Yang kedua, she can get up early herself. Dia juga bisa bangun pagi sendiri. Nah, berarti dua. Nah, sekarang tugas kalian according to Rani, menurut Rani, titik-titik ya. Yuli can, she can, she can. Nah, berarti ada 3 kemampuan yang bisa dilakukan di sini di pernyataannya Rani. Ada Yuli bisa, dia bisa, dia bisa. Nah, kita lihat di Yudi. Nanti Pak Guru bantu menjawab ya. Dari pernyataan Rani itu kita tulis Yuli, berarti kita tulis Yuli can make fried rice. Oke. Yang kedua, she can fry the egg nicely. Dan yang ketiga, she can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Nah, karena di sini kata they, kita ganti kata she karena yang dibutuhkan di pertanyaan ini adalah C. Oke, tugas kalian tinggal lanjutkan 3, 4 dan seterusnya. Oke, students, I think that's all for Mr. Rylan today. I thank you very much for your nice attention. Don't forget to like and subscribe my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.